maka tekedi katanya ngleibu bahkan delat tak nur yang subuh ana lu umrah le saat artinya sembahyang sunat 2 rakaat kan lagi umrah mai kata nah hawa tu umrah hawa nu bah itu galung mana subuh tengah dia rodon dia umrah mendua tu ana be peng yang bagi yang hana kena jak umrah jadi taji tapi kan berarti lih tak sembahyang subuhnya hana jak umrah awal jak sembahyang subuh awal juga bawa nyen galam cocok dengan sunnah nabi kan nak berah lih hansah sembahyang kan gol muihnan mantang dak ubud galam tak ikut nabi dia ulam si hana budah haju dari gunakan ju mantang dikaih nohat kan beralam hana ikut nabi kan jadi Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mulia Masjid Syuhada Mon Gedung, puji kepada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama pada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi pengajian kita dalam kajian kitab Sairus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, artinya hadis dari beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma yajlisukum. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju satu halaqah pertemuan. Pertemuannya kan halaqah urang duk gelung. Dalam majlis juga maknanya majlis halaqah, karena zaman yang namanya itu ibadah atau pengajian selalu dalam majlis. Lagi tanya ino karena hana pakai video, hana terpencar. Lagi tanya ino ka beda kan. Aduh hana ajak lim sejid sebab nonton video secara langsung. Ya jamaah jo hana li mandum ka video ino. Ya ber hana li zi. Ana ya ber kamu tiura ber pa ber. Alah mantap buka yang buat YouTube rata ber naim dah ber pidhajai. Jadi tidak ada halaqah namanya. Yang halaqah ya memang orang berkumpul, adik tekedina salah-salah sama-sama tak tegur-tegur. Kadang nak keliru ada pegah. Tegur le urang dengar. Kadang nak salah dah dengar, tegur le urang pegah. Itu halaqah. Makanya ilmu itu biasanya akan berkah jika dilakukan dalam halaqah. Nya ilmu sharing-sharingnya hana yang kehiburan mendak je sharing kena sharing gede nurut urang sharing. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Punya kelompoknya yang ke sharing penceramah darinya, kelompok je penceramah dari je. Jadi adu sharing bukan adu ilmu, itu adu sharing yang mengilmai orang lain, yang sharing-sharing saya katanya. Jadi itu bukan halaqah. Jadi Nabi keluar pada satu waktu pada halaqah, sahabatnya sedang berkumpul. Gejak Nabi, faqala, ditanya oleh Nabi, ma yajlisukum, apa yang anda lakukan di sini? Nyopu gelung, nyopu dua gelung, dan sahabat lu nyopu acara yang mana? Jadi Nabi memberi teguran. Qalu, sahabat-sahabat itu menjawab, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu. Kami ya Rasulullah ini duduk berzikir kepada Allah dan duduk untuk memuji Allah. Berarti kelompok meratib. Artinya ratib ini jalasna di sini banyak orang. Nyog bahwa para sahabat duduk juga berkelompok-kelompok, duduk rame-rame berzikir pada Allah, duduk rame-rame untuk memuji Allah. Maka zikir berjamaah namanya. Zikir berjamaah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan itu dilakukan.
Dia tanya ino du zikir, buat cara masjid malam, nah cara zikir keluar ramai-ramai, duduk berzikir. Walaupun tidak mesti ramai-ramai misalnya. Hai ingat ke Allah ke putih aduk ramai-ramai mati dodro kan je di rumah bisa. Tapi zikir ramai-ramai itu jauh lebih bisa, lebih ayulam. Karena kita berkelompok duduk itu lagi pegang hadis yang kau likut, haffat bihimul malaikah, ditemani dikawani oleh malaikat. Jadi ketika para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah ini duduk kelompok ini duduk berzikir, mungkin beda dengan duduk kelompok udahnya kan. Seandainya kita ramai-ramai kelompok, nah tidak urung nyok ramai-ramai. Hana pegah masalah calon wali kota ke yang pegah zikirnya hana itu tamang kelompoknya putranya hana masalah harga barang. Jadi nanti peluh kelompok dua lain-lain cerita. Jarang yang ditemukan zikrullah sebagaimana dilakukan para sahabat. Lalu kata Nabi, atani Jibrilu fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikatu. Kalau begini ceritanya, hai sahabat-sahabat yang duduk berzikir kepada Allah, duduk bertahmid kepada Allah, maka saya sudah diberitahukan oleh Jibril. Jibril kasih tahu saya bahwa Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan Anda. Allah Subhanahu wa taala memuji Anda ini. Allah Subhanahu wa taala maksudnya memberi nilai yang banyak kepada Allah. Sama dengan hadis dilikut, yaitu zakarallahumullahu fi man indahu, sama sih. Malai cara pegah bahasa haji. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan Anda ini kepada malaikat. Bahasa Aceh lagi. Ya tak euh malaikat, ho tu malaikat. Ya yang tak yang tak euh hambalun. Kiban mutuah, yang tak euh hambalun. Kiban jero, yang tak euh hambalun, kiban taat. Jadinya dibanggakan kitanya li Allah Subhanahu wa taala bak malaikat pi. Kan bak berangkat tahu bak malaikat. Jadi ini sebuah nilai yang paling banyak. Makanya ketika almarhum Kiai Haji Arifin Ilham dan yang masih hidup ini juga dai kondang Agim Abdullah Gimnastiar dituding oleh pembenci-pembencinya pada saat Indonesia berzikir. Kan Mbak TV di mana-mana itu Indonesia berzikir, itu banyak yang tuding beliau dari pembenci sunnah Nabi ya, bahwa dia sudah membangun bid'ah, sudah membangun macam-macam lah tudingan, menjual air mata di televisi, macam tudingan. Maka beliau menulis satu buku berjudul Zikir Berjamaah, Sunnah atau Bid'ah, judul buku. Saya ada buku itu. Guna jawab para penuding yang selalu menuduh zikir ramai-ramai itu sebagai perbuatan bid'ah. Jadi ubena hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menyebut Allah secara bersama-sama, secara beramai-ramai diangkat. Ada ayat-ayat, kemudian ada hadis-hadis lagi, contoh hadisnya. Ternyata yang menuduh zikir berjamaah itu adalah bid'ah, ya dialah yang bid'ah, bukan zikir berjamaahnya. Karena saking banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang Allah memuji orang duduk dalam majlis berzikir. Yang bid'ah apa? Duduk ramai-ramai prok kegop, nyan bid'ah. Duduk ramai-ramai pegah badunya dalam masjid, nyan bid'ah. Duduk ramai-ramai dalam masjid berzikir kepada Allah, dipimpin atau tidak dipimpin, dan dipimpin supaya tertib belum itu adalah sunnah.
baru terjawab. Jadi banyak-banyak zikir berjamaahnya sunnah, bukan bid'ah. Yang bid'ah yang mengatakan itu bid'ah, itulah yang bid'ah. Baik. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati qala halqul zikri. Jadi ini ada hadis Nabi. Hadis di sini tidak disebutkan rawahu siapa, tapi pasti hadis ini ketemu dalam kitab-kitab hadis. Yang hadis itu tilang Sahih Muslim teman, ya hadis yang benar. Mau berangawai hana lihat tulis rawahu pulin karena hana gedebat hadis. Yang kagak pegang hadis hana sulit. Punya ini sulit tu, maka apa pegang rawahu siapa? Kitab-kitab sekarang kan ditulis. Kalau kitab ini nanti sudah diterjemah, ada terjemahan juga kitab ini yang tulis dalam kurung hadis rawahu siapa. Baik, jadi kata Nabi, setelah Nabi mengatakan bahwa Allah mengkhabarkan kemegahan kamu, artinya Allah membanggakan kamu kepada malaikatnya. Lihatlah malaikat, betapa hebat hamba-hambaku, betapa mulia dia, betapa terpuji pekerjaannya. Dia duduk berzikir kepada Allah. Yang hana terpuji adalah yang duduk kan berzikir pada Allah. Mandu hana terpuji. Duduk yang bukan berzikir kepada Allah semuanya tidak terpuji. Walaupun duduk itu juga bukan mesti dengan mengucapkan ini. Duduk yang baik silaturahmi terpuji. Tah yang hana terpuji duduk yang bukan memuji Allah. Dua rame-rame main judi nyo memuji Allah kan tidak terpuji. Dua rame-rame jungkat keung kegop nyo memuji Allah bukan tidak terpuji. Jadi yang terpuji adalah yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Duduk rame-rame silaturahmi nyo memuji Allah, ya karena Allah yang perintahkan duduk silaturahmi. Nyan puacara duduk rapat di masjid, rapat dalam rangka ini, dalam rangka itu, nyo memuji Allah, nyo karena Allah menyuruh kita selalu bermusyawarah. Jadi baik itu mandum tercela, harus dipisahkan, harus tahu dulu mana tercela. Baik itu nyan puduk rono. Mana kamu duk nak pegang rapat BO nya. Oh anjirnya mio duk harus berzikir pada Allah. Yang zikir sih karena mengamalkan perintah Allah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Maka hadis berikutnya apa kata Nabi? Apabila lalu kamu dengan kebun syurga, hai umat lun, menyodro ninyo na nejak ne lewat kebun syurga, ne piyo hai bak kebun syurga. Lagi tanya tak keun bak jame nah. Nyan menyan nejak-jak bak lung gede panggoi, ne piyo hai ke rumah lung. Kemuliaan. Nyan menyan ne lek mutu tanya urung bireun. Merumpa ngau urang lain bak tamu turi. Nyan menyan ne lewat-lewat bireun tu ne piyo bak kedai lung. Nepiyuh ke kampung leung pakang ngeyunya karena mulia. Le Nabi gekun kepada ketanya umat, di mana kamu umatku jika kamu melalui kebun syurga, nyan menyonata lewat kebun syurga, baik tua masuk kamu bermain-main di dalamnya. Piyo hai bak kebun syurga. Maka sembah mereka itu sahabat getanyong, ya Rasulullah, apa kebun syurga? Terangkan syurga yang hakiki kan golom dakalon maksudnya golom kiamat dunia. Jadi ya Rasulullah, apa memang kebun syurga atau kiban yang maksud kebun syurga ya Rasulullah sehingga ni piyuh-piyuh kamu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi menjawab, halqul zikri, yaitu halaqah atau majelis zikir, termasuk majelis pengajian ini. Ini kan majelis dalam rangka mengingat Allah,
mempelajari ilmu Allah, apalagi duduk di rumah Allah di masjid. Maka gekun lewat Nabi nya menyata lewat-lewat bak kebun syurga piu, baik lewat laju menan. Jadi kebun syurga yang dimaksudkan adalah siapapun manusia yang duduk beramai-ramai, berkelompok-kelompok mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa majelis pengajian, majelis baca Quran, majelis berselawat, majelis zikir, apa saja yang dilakukan duduk ramai-ramai itu berorientasi kepada memuji Allah Subhanahu wa taala nyan kebun syurga. Jadi bek tua-tua piu yang kita nyatakan menjak-jak kampung long nepiu, maka kali Nabi menyona lewat kebun syurga bek tua-tua nepiu. Jadi sabdanya yaitu perhimpunan orang yang berkeliling gelung yang menyebut akan zikrullah. Jadi sangat banyak hadis itu. Berikutnya kita lihat bagaimana Allah menyebut di dalam firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Dan sabar olehmu akan dirimu ya Muhammad. Nabi nekeun Allah nekeun ba Nabi, ya Muhammad bertahanlah, artinya sabarlah, betahlah dirimu itu serta mereka yang menyeru mereka itu akan Tuhan mereka itu. Tanya geyu berlama-lama, geyu bersabar, geyu bertahan, geyu betah, geyu sanggup untuk senantiasa menyeru mereka itu akan Tuhan mereka itu pada pagi-pagi dan pada petang-petang, padahal mereka itu berkehendak akan zat Allah Subhanahu wa taala. Anta kalian kalimat di sini, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Yad'una itu jamak, bukan yad'u, tapi yad'una, artinya mereka ramai-ramai menyebut, bermunajat, memanggil Allah, maksudnya berdoa, berzikir kepada Allah. Nyan Nabi geyu oleh Allah, sabarlah, artinya bertahanlah, tetap lakukan, ajak orang untuk berzikir, bergabung untuk sama-sama menyebut Allah, membesarkan Allah, berzikrullah, tapi dengan catatan yuriduna wajhah, berharap ridha Allah, berharap senang Allah. Orang yang sudah berharap senang Allah biasanya itu juga disenangi orang. Tapi orang yang berharap senang Allah juga tidak masalah jika tidak disenangi orang, karena banyak orang juga tidak menyenangi ketika orang itu menyeru orang lain untuk mengharap ridha Allah. Buat peleh agamanya jamunkan kana anak tak putih reuannya. Sudah baik orang lakukan, yang tetap naileh pulang kampung, pulang kota, pulang urung bangai kloprip atau ba intelektual, tetap nah ya. Tukang bekacau yang tetap nah. Atas nama orang lain berbuat baik, selalu ada orang yang menjelek-jelekkan. Baik dah pegah kita nyoy nanti kau butha level. Nabi bagaimana mulianya, pilihan Allah, tetap nanti urung yang pekabeh Nabi, tetap nah. Maka jangan bersedih ketika orang sudah berbuat baik. Ketika orang berbuat baik itu mendapat cacian, ya kenapa bersedih sih? Maka orang hebat itu tidak naik bahu karena dipuji-puji, dan juga tidak jatuh semangat karena dicaci. Hai tega saja yang masjid lah banyak kau. Yang kemandui kenggelung kau peti, ya makai bahu yang ya aja, yang kau peti hero. Jadi ke ibadat karena ikut legok kau peti.
Begitu orang mencacinya, maka dia mundur. Nyan berarti kendro ke, mentenggop. Ana duduk kali. Ni orangnya tu ni kaju mun aku hari kai perkaru lewatnya, apa aku. Ai pegah ro aku kena calon umum si, apa aku jangan aku jale juga deh. Jadi gara-gara hubungan dengan ocehan seseorang itu dia jatuh semangat beribadah, berarti yang kendro ke. Maka kita harus menjadi diri kita sendiri. Yang memberi balasan amal itu Allah, bukan orang yang memuji Allah ya. Baik, maka kita perlu menyeimbangkan ilmu itu juga dari segi tasawuf, dari segi ilmu akhlak. Uru-uru mentasawufnya hanya tak timang kau ya. Iku ni gede, hanya iku dari baik dengar gede. Yang keputimai kayaknya Allah. Karena manusia yang hidup timang, maka hidup timang manusia. Karena tinggal mandu, hidup timang le. Atau timang memang tinggal mandu dia. Menyokan, mendekan, maka kitanya harus ya konsen pada Allah. Baik, satu lagi mungkin penjelasan hadis berikutnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallas subhi jama'atan, insyaallah kali kita lakukan taknya, siapa yang salat subuh berjamaah, summa lalu dia ana cok silap ilaih qa'ada, duduk dulu li sembahyang subuh benar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang kon buruh cok silap, tapi duduk dulu. Yazkurullaha ta'ala, lalu dia duduk sebentar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan kalimatut thayyibah. Bisa istighfar, bisa apa saja yang kita nyokun, yang katakan sekedarnya karutin nakun. Astagfirullah lega kan, punya panjang watai itu subhanallah lega dan seterusnya. Jika tidak ada pengajian ini misalnya, hanya cocok lagi khilli Nabi. Summa qa'ada, lalu duduk dan dia yazkurullaha ta'ala, mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir pada Allah. Berapa lama? Hatta tatlu asyamsu, kita tunggu sampai keluar matahari. Maka punya kata ja lagi nyo, baik tanggung-tanggung aja, tak amalkan juga hadisnya. Untuk kira-kira kabeh kasyuruk, berhenti sebenarnya. Jadi kata amalkan hadisnya. Maka hana budahile kecuali memang keluar matahari. Ulung hana tru ngabung anu min, entak anu min. Leboh anu min lang entak batika tabo, entak gede tabo, entak kena tabo. Pawai bacutreut. Menurutnya ndit, hanam salah haji salah haji. Ulung hana anu min, kana pu hana gabuk dah. Gede le sik mah hana le anu min, hana gabuk le temai tabo. Ya, le nak min hikmah la ilong bila Allah mandumna hikmah. Urang le nak min hikmah getemeng petimang anak min. Urang hana le nak min hikmah zin getemeng petimang urang lain dan sebagainya. Bahkan getemeng petimang urang lain le nak min lah. Le urang hana nak min yang kagatu oleh Allah. Jadi baik bersedih sikit jika hana le nak min, petimanglah urang lain yang le nak min. Kemudian summa shalla rak'ataini, dekai tu biar mata uro, itu sunat nanti. Salat syuruk namanya bagi yang mau melakukan, tapi kan muakkadah. Bagi yang melakukan begitu keluar matahari sunat. Nah kan sebagian jemaah nak bukan. Tapi kalau sudah habis subuh, punya mentang subuh anji le. Kapan diketahui habis subuh keluar matahari, itulah syuruk namanya. Maksudnya habis pengajian. Ini nak kalau mungkin sekitar berapa 15 menit lagi nanti sudah syuruk. Yang baru sunat sembahyang. Jadi baik le sembahyang subuh, sunat subuh lah mitanya hana ya. Nanti setelah matahari terlihat, syuruk namanya. Itu sunat. Apa kata Nabi kalau itu dilakukan? Pertama salat subuh berjamaah, kedua duduk berzikir pada Allah, termasuk pengajian ini kan duduk berzikir juga ini.
sampai keluar matahari, kemudian salat dia 2 rakaat, diberi nama salat syuruk, itu kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Maka orang itu walaupun tidak pergi umrah sudah diberi pahala umrah. Orang lain ngejak umrah kan 25 euro atau 15 euro paket-paket. Ikan mesti euro nak kejak. Lagi kali kejak asin. Ya amban. Maka terkedi katanya yang ibu bahkan dia tak nak yang subuh. Ana lu umrah le saat. Artinya sembahyang sunat 2 rakaat, kan lagi umrah. Mai kata nah hawa tu umrah, hawa nu bah itu galung mana subuh tengah dia rodon dia umrah mendua tu. Ana be peng yang bagi yang hana kena jak umrah jadi taji. Tapi kon berarti lih tak sembahyang subuhnya hana jak umrah. Ilih hana lih jak umrah kan. Kali tiap subuh nak umrah kan timenan karena nak ayat Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini pahala umrah namanya. Sama seperti orang tidak sanggup berkurban, maka dia datang salat berdiri pada saf pertama dapat pahala kurban. Jadi kan berarti hanali si kurban. Baik dah pegah untuk buat panitia kurban, pegah saatnya itu hanali lung si kurban. Bahkan pusi kurban tabil niat sampai jamaah, tabil undang buat phone, tak pegah Nabi. Yang kalau lagi si kurban tabuh hentak. Ya kedua lagi lumo. Maka memandum berprinsip lagi nya kaki lang kampung yan musabah hendak dak kurban. Karena bahkan enggak amalkan hikmah. Jadi hikmah itu bukan fisik ya. Yang hikmah maksudnya pahala. Yang kurban tetap prestasi. Hikmah sembahyang syuruk lagi pahala umrah. Tapi umrah tetap wajib dilakukan bagi yang sudah mampu menunaikannya. Dan juga seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, kan cilet-cilet. Dan itu merupakan pahala orang yang pergi ke masjid, duduk ramai-ramai, berzikir pada Allah, tidak pulang dulu. Nanti ada hadis lain ditemukan, Nabi SAW tidak pulang ke rumah setelah salat subuh di masjid kecuali sudah nampak wajah orang. Maksud nampak wajah orang kapengeh maksud ji. Tekedinya hana lampu, hana listrik. Hande tak lah murung. Ni noh kalau enggak tak sawanya, yang cupa punan, yang cuda pu, yang apa pu nya hana deh lom. Begitu kai tebiak mata orang kan kadeh. Yang kina baru Nabi gua. Kan kalau lagi ditanya kan ditanya ino. Awai tahu sembahyang subuh. Ya, awai tahu nebayangkan urang leh yak sembahyang subuh awai gua golom cocok dengan sunnah Nabi. Bayangkan awai yak sembahyang subuh awai juga gua nyen golom cocok dengan sunnah Nabi. Kon nak pegah leh hansah sembahyang kon gol muihnan mantang dak ubud golom tak ikut Nabi tanya pulang si hana budah haju dari gunakan ju mantang dikaih nohat kon beralom hana ikut Nabi kan. Jadi mengikuti daripada Nabi itu adalah dengan rutinitas yang dilakukan li Nabi, termasuk dalam hal-hal walaupun yang sunat. Hai sunat menurutnya pahala, wajib menurutnya pahala. Yang jelas sunnah Nabi itu diikuti. Contoh lain kecil memang masalah, lihat ada imam sembahyang hana tak berpaling ke kiri ke kanan atau langsung berpaling ke jamaah misalnya, itu sudah tidak sunnah. Yang sunnah tunggu imam leh sembahyang assalamualaikum, maka dia mengarahkan posisinya ke bahagian kanan, berpaling ke kanan. Sekurang-kurangnya adalah bergeser walaupun sedikit. Itu dah pimpin jadi tunggu imam baik langsung ke deka sira ke membelakangi jamaah ke pesamping. Malah yang lebih sempurna tinggi yang habis je ulikut yang lebih sempurna. Itu untuk menunjukkan bahwa sunnah kepugi-pugi lagi nyan secara manajerial minimal tarasa kebersamaan dengan jamaah. Hai kata paling unik kan kadir jamaah kamu saboh katanya. Jadi biar sampai ni la ilaha illallah terus bandak ulikut ho kau urang tu hana ke padahal kau bunuh kaya wow hana kontak li fisik katanya. Mungkin sedikit lagi yang saya ada waktu ini.
nya zaman ada dengar babak pidato berah tungku zaman berah li tungku zaman mungkin zaman galam tabur maksud kan masih galam tak baca kitab dia banyak tu dia dengar ceramah nyo hainya keun bat tungku ceramah zaman nade ka bintang keun duh blend bintang di langit blend bumau berah tungku zaman yang ke lagi nyo ke di bumau blend langit berah rumah-rumah nek minah yang na semua beut nyan deuh langit lagi tak tanya ini ibu mau deuh bintang langit ibu mau jadi taduk ibu mau takala nu langit maka yang terlihat adalah blend bintang cahaya padahal cukup jauh bintang padu anda tahu berapa radiusnya itu tiada dalam buku-buku fisika itu disebutkan karena sekecil-kecil bintang masih jauh ribuan kali matahari. Atong bayangkan ayo bintang yang paling ubud nyan ribuan kali mataura parai mataura dan juga ayo mataura berapa kali bumi itu karaya datang bungo beraya mataura ribuan kali bumi betapa jauhnya bintang sekecil-kecil bintang ribuan kali lebih besar daripada matahari kiban keraya nyam baru bintang boleh ubud pulau bintang raya karena jauh dekat tapi deuh cahaya blend ho bumo tak kalen lagi tanya maka rumah-rumah nek minah berah yang nabuat walaupun huruf ikra'nya apa tak yang blend ulangit stadion beraya lampu ada ulangit stadion bola kaki beraya lampu merkuri ada cahaya ulangit karena kenyan yang kena oleh malaikat bangga oleh malaikat ubumo rumah nek minah ngan banyak suli ya banyak somprong zaman kan ada 10 lampu blek ulangit karenanya rumah mengingat Allah menyebut nama Allah membaca kalam Allah yang keberah zaman rumah nek minah maksudnya majlis taklim majlis zikir walaupun lang tuput geduk tapi kan mati pada perang lang tuput boleh lampu-lampunya betul lah boleh lampu ada berzikir kan lagi nyan karena dulu ada salik buta juga salik buta jamun berai tunggu nya berzikir boleh lampu la ilaha illallah illallah tepuh lampu karena urinang lalu muragam apa menggethe benar kan nah video lu beberapa ini ada juga yang nampakkan nya hana boleh lampu laju hina rubah laju. Nah, jadi kon berarti boleh lampu walaupun rumah itu gelap di dunia tapi ketika rumah itu mengingat Allah maka rumah itu bercahaya ke langit seperti bagaimana kita melihat cahaya bintang dari bumi. Membaca hadis kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an ini ada yang menyebutkan hadis ada yang menyebutkan Sayyidina Abi Hurairah tapi yang maksud seorang sahabat itu tidak akan menyalahi apa yang Nabi sampaikan anna ahlas samai bahwa penghuni langit itu la yatarauna buyuta ahlil ardi penghuni di langit itu sungguh dapat dilihat oleh ahli bumi ulang penduduk langit itu penghuni langit itu sungguh melihat penghuni bumi ini rumah-rumah yang ada di bumi ini tempat-tempat yang ada di bumi ini terlihat terpantau ke langit sana oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Rumah siapa yang dia lihat, gedung mana yang dia lihat, allati dzakara fiha ismullah, yaitu rumah, tempat, gedung apa saja yang di dalamnya itu menyebut nama Allah. Boleh jadi rumah yang baca Quran, rumah orang berzikir, rumah orang bertasbih, rumah orang pengajian, semua yang sifatnya mengingat Allah itulah terlihat ke langit. Gepegat contoh kama yataraun nujum, sebagaimana kita di sini melihat bintang. Nyen tinggal dah zaman di galam tabut je batek SD batek beut bak rumah tungku kagak pegah tanya zaman ni.
Jadi bahwasanya malaikat-malaikat isi langit, penduduk pun masih malaikat, kan mati na urang langit masih malaikat, ya kun penduduk. Betul tengok pergi mendawatin, maka pergi langit mana? Urang mah dia kan, urang dia kan urang malaikat. Jadi malaikat-malaikat langit ya, sungguhnya melihat mereka itu akan rumah isi bumi ini, yang disebut di dalam rumah itu Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melihat di bumi segala bintang-bintang yang bercahaya. Jadi hana pupu rumah-rumah naik minah yang hana lampu, lepasnya celat kan, langit. Stadion BB Raya kan, tempat-tempat hiburan dekat macam cara ada lampu dihias. Hana langit, yang tepuk langit. Jadi bah katanya semoga betah di dalam jamaah zikrullah dengan cara apapun. Yang penting di sana adalah berorientasi pada agama Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan faedah bagi kita bersama, dan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.